warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama ada Nabila Putra Ramadhani dengan NIM 222119004 dengan saya sendiri. Yang kedua ada Hilmatul Hanan dengan NIM 222111911 dan yang ketiga ada Rumsina dengan NIM 222111917 dan yang keempat ada Riki Ardian dengan NIM 2211928. Nah, kami ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul penilaian pembelajaran yang bermaksud untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi hasil pembelajaran yang diampu oleh Ibu Herlina Siregar, MPD. Yang pertama ada hakikat penilaian. Nah, dari hakikat penilaian ini ada pengertian penilaian. Penilaian berhubungan dengan setiap bagian dari proses pendidikan. Bukan hanya keberhasilan belajar saja, tetapi mencakup karakteristik metode belajar, kurikulum, fasilitas, dan administrasi sekolah. Instrumen penilaian bisa berupa metode atau prosedur formal atau non formal untuk menghasilkan informasi tentang peserta didik, yaitu bisa menggunakan tes tulis, tes lisan, lembar pengamatan, pedoman wawancara, tugas sekolah, dan sebagainya. Penilaian juga diartikan sebagai kegiatan menafsir data hasil pengukuran. Nah, ada beberapa pengertian dari penilaian menurut beberapa ahli. Yang pertama itu ada menurut Departemen Pendidikan Nasional tahun 2003. Penilaian adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi peserta didik. Penilaian menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau prestasi belajar dari seorang peserta didik. Selanjutnya yaitu pengertian penilaian menurut Arifin 2013 bahwa penilaian adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka membuat keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Nah, jika dilihat dari konteks yang lebih luas, keputusan tersebut dapat menyangkut keputusan tentang peserta didik seperti nilai yang akan diberikan, keputusan tentang kurikulum dan program, atau juga keputusan tentang kegiatan pendidikan. Lalu ada pengertian penilaian menurut Popham 1995. Nah, mendefinisikan bahwa asesmen atau penilaian dalam konteks pendidikan diartikan sebagai suatu usaha secara formal untuk menentukan status siswa berkenaan dengan berbagai kepentingan pendidikan. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi penilaian. Seorang pendidik yang profesional harus mengetahui dan memahami bahwa terdapat tujuan dan fungsi dalam melakukan penilaian kepada peserta didik. Sebelumnya secara umum itu, tujuan dan fungsi penilaian yaitu untuk mengetahui seberapa banyak indikator kompetensi dasar dalam suatu mata pelajaran yang tercapai, lalu menilai kebutuhan individual, kebutuhan pembelajaran, membantu dan mendorong siswa memiliki motivasi dalam belajar,
membantu dan menolong guru mengajar lebih baik, menentukan strategi pembelajaran yang sesuai, dan sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya, menurut Sujana 2005, terdapat tujuan dari penilaian dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, mendeskripsikan kecakapan belajar peserta didik sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam bidang studi dan mata pelajaran yang diampu. Yang kedua, mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah laku peserta didik ke arah tujuan yang diharapkan. Yang ketiga, menentukan tindak lanjut hasil asesmen, yaitu melakukan perbaikan atau penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta dalam pelaksanaannya. Yang keempat itu memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, penggunaan asesmen atau penilaian yang tepat dapat menentukan keberhasilan dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Dan terdapat fungsi penilaian dalam pembelajaran menurut Sujana 1995, yaitu yang pertama sebagai alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional, sehingga penilaian harus mengacu pada rumusan-rumusan tujuan instruksional. Yang kedua, umpan balik perbaikan proses mengajar. Perbaikan mungkin dilakukan dalam hal tujuan instruksional, kegiatan belajar peserta didik, strategi mengajar, dan lain-lain. Yang ketiga, dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar peserta didik kepada orang tua. Dalam laporan tersebut dikemukakan kecakapan belajar peserta didik dalam berbagai bidang studi dan dalam bentuk nilai-nilai prestasi yang telah dicapai. Lalu ada peran penilaian dalam pembelajaran. Departemen Pendidikan Nasional 2003 menyatakan bahwa penilaian memiliki peran yang sangat penting dalam kurikulum. Peran penilaian adalah untuk grading, seleksi, untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi, bimbingan, diagnosis, dan prediksi. Yang pertama itu sebagai grading. Penilaian berperan untuk menentukan dan membedakan kedudukan hasil kerja peserta didik dibandingkan dengan peserta didik lain. Penilaian ini akan menunjukkan kedudukan peserta didik dalam urutan dibandingkan dengan peserta didik lain. Karena itu, peran penilaian untuk grading ini cenderung membandingkan anak dengan anak yang lain, sehingga mengacu kepada penilaian atau penilaian acuan norma atau norm reference assessment. Yang kedua, berperan sebagai seleksi. Penilaian berperan untuk memisahkan antara peserta didik yang masuk dalam kategori tertentu dan yang tidak. Misalnya, peserta didik yang boleh masuk sekolah tertentu dan yang tidak boleh. Dalam hal ini, peranan penilaian untuk menentukan seseorang dapat masuk atau tidaknya di sekolah tertentu. Yang ketiga, peranan penilaian untuk menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai kompetensi. Kelima, berperan sebagai alat diagnosis. Penilaian berperan untuk menunjukkan kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik dalam kemungkinan prestasi yang dapat dikembangkan. Ini akan membantu seorang pendidik menentukan apakah seseorang perlu diremediasi atau tidaknya. Keenam, yaitu sebagai alat prediksi. Penilaian berperan untuk
mendapatkan informasi yang dapat memprediksi bagaimana kinerja peserta didik pada jenjang pendidikan berikutnya atau dalam pekerjaan yang sesuai. Contoh penilaian ini adalah tes bakat skolastik atau tes potensi akademik. Ini saya akan menjelaskan tentang jenis penilaian pembelajaran, di mana ada beberapa jenis penilaian, diantaranya yang pertama ada penilaian formatif. Penilaian ini dimaksudkan untuk memantau kemajuan belajar peserta didik selama proses belajar berlangsung, untuk memberikan balikan atau feedback bagi penyempurnaan program pembelajaran, serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang memerlukan perbaikan, sehingga hasil belajar peserta didik dan proses pembelajaran guru menjadi lebih baik. Yang kedua ada penilaian sumatif. Nah, penilaian sumatif berarti penilaian yang dilakukan jika satuan pengalaman belajar atau seluruh materi pelajaran dianggap telah selesai. Yang ketiga ada penilaian penempatan. Nah, penilaian ini tujuan utamanya adalah untuk mengetahui apakah peserta didik telah memiliki keterampilan yang diberikan untuk mengikuti suatu program pembelajaran dan sejauh mana peserta didik telah menguasai kompetensi dasar sebagaimana yang tercantum dalam silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang keempat ada penilaian diagnostik, yaitu penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui kesulitan belajar peserta didik berdasarkan hasil penilaian sumatif sebelumnya, dan penilaian ini memerlukan sejumlah soal untuk satu bidang yang diperkirakan merupakan kesulitan bagi peserta didik, dan soal-soal itu bervariasi. Dan yang kelima ada penilaian selektif, yaitu penilaian yang bertujuan untuk keperluan seleksi, misalnya ujian saringan masuk ke lembaga pendidikan tertentu. Selanjutnya ada prinsip-prinsip penilaian. Nah, ada beberapa prinsip penilaian secara umum, diantaranya yang pertama, kontinuitas adalah penilaian tidak boleh dilakukan secara insidental karena pendidikan dan pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang berkelanjutan. Nah, yang kedua ada komprehensif, yaitu dalam melakukan penilaian terhadap suatu objek harus mengambil seluruh dari objek itu sebagai bahan penilaian. Nah, yang ketiga ada objektivitas, yaitu penilaian hendaknya dilakukan secara objektif sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang keempat yaitu kooperatif, untuk melihat prestasi belajar peserta didik secara utuh. Guru hendaknya bekerja sama dengan guru yang termasuk juga orang tua. Terus selanjutnya ada prinsip penilaian menurut Depdiknas yang disalurkan oleh Zainal Arifin. Di antaranya yang pertama yaitu mengukur hasil belajar dengan jelas dan sesuai. Yang kedua, sampel tingkah laku yang presentatif. Yang ketiga ada jenis-jenis instrumen penilaian. Yang keempat ada rencana secara khusus dengan reliabilitas dan diafsirkan. Terus ada juga yang terakhir yaitu prinsip penilaian menurut Muhammad Ngalim Purwanto, yaitu yang pertama ada penilaian hendaknya berdasarkan pada hasil pengukuran yang komprehensif. Yang kedua, harus dibedakan antara penskoran dan penilaian. Yang ketiga, ada dalam proses pemberian nilai hendaknya diperhatikan adanya dua macam orientasi, yaitu penilaian norms reference dan criterions reference. Yang keempat ada kegiatan pemberian nilai hendaknya merupakan bagian integral dari proses belajar mengajar.
Yang kelima, ada penilaian harus bersifat comparable, dan yang terakhir yaitu ada sistem penilaian yang dipergunakan hendaknya jelas bagi siswa dan pengajar tersendiri. Ada pendekatan dalam penilaian. Yang pertama ada CRA atau penilaian acuan patokan atau PAP. Nah, yaitu lebih menitik beratkan pada apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik atau kemampuan-kemampuannya, bukan membandingkan seorang peserta didik dengan teman sekelasnya, melainkan dengan suatu kriteria atau patokan yang spesifik. Kriteria yang dimaksud adalah kompetensi yang diharapkan tercapai sesudah selesai kegiatan belajar. Nah, yang kedua yaitu ada NRE atau penilaian acuan norma atau PAN, yaitu makna angka atau skor peserta didik ditemukan dengan cara membandingkan hasil belajar dengan hasil belajar peserta didik lainnya dalam kelompok atau kelas. Nah, peserta didik dikelompokkan berdasarkan jenjang hasil belajar. Kemudian baru dapat diketahui kedudukan relatif seorang peserta didik dibandingkan dengan teman sekelasnya. Dengan kata lain, dalam PAN, keberhasilan siswa hanya ditentukan oleh kelompoknya. Selanjutnya ada hakikat pengukuran. Yang pertama yaitu pengertian pengukuran. Nah, pengukuran adalah suatu proses untuk menentukan kuantitas daripada sesuatu. Nah, jadi kalau kita misalkan mau mengetahui segala sesuatu, kita harus melakukan pengukuran terlebih dahulu. Nah, sesuatu itu bisa berarti peserta didik. Berarti kalau kita misalkan mau mencari tahu apakah peserta didik itu sudah memahami materi yang sudah kita beri, kita harus melakukan pengukuran terlebih dahulu. Nah, strategi pembelajaran, sarana prasarana sekolah dan sebagainya. Kita juga bisa memanfaatkan kayak strategi pembelajarannya itu apa yang tepat untuk melakukan pengukuran terhadap peserta didik. Selanjutnya ada sarana prasarana sekolah, itu kayak kita manfaatkan untuk melakukan pengukuran ke peserta didik tersebut, kayak misalkan menggunakan alat-alat yang ada di sekolah tersebut. Terus juga untuk melakukan pengukuran dibutuhkan alat ukur. Nah, dalam bidang pendidikan psikologi maupun variabel-variabel sosial lainnya, kegiatan pengukuran biasanya menggunakan tes sebagai alat ukur. Nah, kita juga bisa melakukan tes nih kayak misalkan berbagai macam-macam tes kan banyak tuh, kayak ada tes pilihan ganda ataupun tes esai. Nah, itu juga bisa dijadikan kayak bahan buat mengukur kemampuan peserta didik. Nah, dari tes tersebut kita bisa melihat dari nilai peserta didik tersebut, apakah nilainya cukup mampu melampaui KKM atau nilai standar dari sekolahan tersebut, atau kurang dari KKM tersebut. Jika di atas berarti peserta didik tersebut telah memahami materi yang telah diberikan oleh pendidik. Nah, menurut Abel dan Fiersby tahun 1986, pengukuran merupakan proses mendapatkan angka atau skor individu dengan instrumen tes atau non-tes tertentu. Nah, jadi menurut Abel dan Fiersby itu kayak pengukuran merupakan proses mendapatkan angka atau skor individu dengan instrumen tes atau non tes. Kayak contohnya tuh
kita mau mengukur seseorang atau peserta didik, kayak yang tadi kita harus ada tes-tesnya maupun dari non-tes, kayak misalkan dari tingkah lakunya ataupun pengetahuan peserta didik tersebut. Nah, itu juga bisa kita jadikan sebagai alat ukur pengukuran ini. Nah, sedangkan menurut Allen dan Ian itu tahun 2002 mendefinisikan pengukuran sebagai penetapan angka dengan cara yang sistematik untuk menyatakan keadaan individu. Nah, jadi kalau menurut si Allen dan Ian ini kayak misalkan mendefinisikan pengukuran sebagai penetapan angka dengan cara yang sistematik. Jadi tuh kayak dia menilai suatu pengukuran ke peserta didik itu melalui angka. Beda dengan yang tadi Abel dan Frisbee itu menggunakan tes. Nah, dari situ bisa kita simpulkan ada berbagai macam cara yang dapat kita lakukan untuk mengukur suatu kemampuan peserta didik. Itu bisa dari cara yang tadi, kayak cara dari tes maupun non tes. Dari tes juga kan banyak tuh, ada pilihan ganda, ada esai, maupun kayak tes lisan, tes non lisan. Itu juga bisa dijadikan sebagai alat ukur tersendiri bagi peserta didik. Tinggal bagaimana cara pendidik tersebut mengetahui karakteristik peserta didik tersebut. Nah, kita juga tadi balik lagi ke atas, kita juga bisa menggunakan strategi pembelajaran. Strategi mana nih yang cocok nih? Kayak misalkan kan metode ceramah kayak itu kan cenderung membosankan. Nah, kalau misalkan diganti nih, kayak misalkan metode diskusi atau metode tanya jawab, mungkin peserta didik bisa lebih aktif dengan menggunakan metode tersebut daripada menggunakan metode ceramah. Karena metode ceramah itu cenderung kayak kita cuman mendengarkan guru berbicara sampai guru itu selesai menerangkan materi, dan jarang sekali banyak peserta didik yang memahami dari metode ceramah tersebut. Ya, walaupun pastinya ada, tapi kayak minim aja gitu keberhasilan menggunakan strategi pembelajaran tersebut. Kayak lebih cocok kayak peserta didik tuh lebih aktif ketika dilakukan strategi pembelajaran menggunakan metode diskusi atau tanya jawab. Nah, di situ peserta didik bisa lebih aktif menggunakan metode tersebut. Tinggal si pendidiknya ini sepinter-pinternya mau menggunakan metode apa, sehingga dari metode tersebut bisa dinilai, bisa diketahui sebagaimana nih sih udah sampai mana sih pencapaian pembelajaran yang udah kita lakukan. Kalau misalkan peserta didiknya berhasil menalar atau memahami apa yang kita beri materinya, nah berarti kita sudah berhasil. Tinggal sebaliknya, jika kita kurang berhasil dalam memberikan materi tersebut, tinggal kita evaluasi bagaimana caranya supaya kedepannya peserta didik dapat memahami apa yang sudah kita ajarkan atau kita sampaikan, sehingga terciptanya tujuan-tujuan tertentu pada proses pembelajaran itu tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah materi mengenai objek-objek pengukuran pendidikan, macam-macam kategori pengukuran, dan karakteristik pengukuran. Yang pertama ini mengenai objek-objek pengukuran pendidikan. Nah, objek-objek dari pengukuran pendidikan ini terdiri dari 8.
yaitu ada prestasi atau hasil belajar, sikap, motivasi, intelijensi, bakat, kecerdasan emosional, minat, dan kepribadian. Nah, yang pertama itu ada prestasi atau hasil belajar. Nah, jadi prestasi atau hasil belajar ini diukur menggunakan tes, baik itu tes baku maupun tes non-baku. Jadi apa sih tes baku non-baku itu? Nah, tes baku merupakan tes yang diselenggarakan oleh lembaga profesional dan sudah teruji validitas dan reliabilitasnya. Contohnya yaitu tes TOEFL. Lalu ada tes non-baku. Tes non-baku ini merupakan tes yang disusun oleh guru. Contohnya ada tes formatif, tes diagnostik, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada sikap. Sikap diukur menggunakan instrumen skala sikap seperti yang dikembangkan oleh Likert, sistematik, diferensial, dan lain-lain. Yang ketiga ada motivasi. Motivasi diukur menggunakan instrumen berbentuk skala yang dikembangkan dari teori-teori motivasi. Yang keempat ada intelijensi. Intelijensi diukur menggunakan tes intelijensi seperti tes Stanford-Binet. Yang kelima yaitu bakat. Bakat diukur menggunakan tes bakat seperti bakat olahraga, bakat seni, dan lain-lain. Yang keenam ada kecerdasan emosional. Nah, kecerdasan emosional ini diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan dari teori-teori emosional. Yang ketujuh ada minat. Minat diukur menggunakan instrumen minat yang dikembangkan dari teori-teori minat. Kedelapan ada kepribadian. Kepribadian diukur menggunakan tes kepribadian seperti Kishore. Selanjutnya ada macam-macam kategori pengukuran. Nah, kategori pengukuran ini dibagi menjadi dua macam kategori. Ada pengukuran data kuantitatif dan pengukuran data kualitatif. Pengukuran data kuantitatif yaitu pengukuran data yang menghasilkan data kuantitatif atau data berupa statistik atau angka. Sedangkan pengukuran kualitatif yaitu pengukuran yang dimana menghasilkan deskripsi atau narasi label atau kategori. Lalu ada karakteristik pengukuran. Nah, karakteristik pengukuran yaitu yang pertama perbandingan antara atribut yang diukur dengan alat ukurnya. Maksudnya yang diukurnya adalah atribut dari dimensi sesuatu, bukan sesuatu itu sendiri. Yang kedua, hasilnya dinyatakan secara kuantitatif, yaitu hasil pengukurannya berwujud angka. Yang ketiga, hasilnya bersikap deskriptif. Maksudnya hanya sebatas membeberkan angka yang tidak diinterpretasikan lebih jauh. Selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri pengukuran dalam pendidikan. Nah, hal yang pertama yaitu meniru model pengukuran dalam pendidikan ilmu alam. Pengukuran adalah cara yang digunakan dalam ilmu alam untuk mengumpulkan suatu data. Nah, cara ini kemudian diadaptasi ke dalam ilmu sosial dan pendidikan untuk tujuan yang sama. Yang kedua yaitu bersifat tidak langsung. Pengukuran dalam pendidikan bersifat tidak langsung ini disebabkan perubahan perilaku yang menjadi hasil pendidikan tidak secara langsung dapat diukur karena ini menyangkut perilaku. Berbeda halnya ketika kita mengukur benda-benda fisik dalam ilmu alam seperti benda, tinggi, suhu, dan sebagainya. Nah, hal ini mungkin saja dapat diukur secara langsung dibandingkan dengan alat ukur. Selanjutnya, yang ketiga ini menggunakan ukuran kuantitatif. Pengukuran dalam pendidikan sebagaimana pengukuran ilmu alam yang tadi kita bahas menggunakan ilmu kuantitatif.
dalam proses kuantifikasi. Nah, sifat kualitatif data pendidikan juga diubah bentuknya dalam bentuk kuantitatif dengan alur pengukuran tertentu. Selanjutnya yang keempat, mengandung kesalahan. Pengukuran dalam pendidikan ini dilakukan atas kejiwaan manusia yang dapat berubah-ubah. Nah, misalnya siswa yang diukur hasil belajarnya dengan tes yang sama pada kondisi yang sehat, gembira, ruangan yang nyaman, pengawasan yang baik, dan sebagainya akan berbeda apabila siswa di dalam kondisi yang kurang sehat, merasa sedih, ruangan yang tidak nyaman, pengawasan yang cukup menegangkan, dan sebagainya. Nah, selain itu, kondisi di luar tes hasil belajar juga dapat mempengaruhi hasil tes, sehingga hasil ukurnya mengandung kesalahan. Cara melakukan pengukuran dapat digunakan dengan menggunakan tes dan non-tes yang berisi pertanyaan yang memiliki jawaban yang benar atau salah, dan non-tes atau pertanyaan yang tidak memiliki jawaban benar atau salah. Hakikat tes. Nah, pengertian hakikat tes adalah pemberian suatu tugas atau rangkaian tugas dalam bentuk soal atau perintah ataupun suruhan lain yang harus dikerjakan oleh si peserta didik ini. Nah, hasil dari tugas tersebut digunakan untuk menarik suatu kesimpulan-kesimpulan tertentu terhadap peserta didik. Dalam bukunya Measurement and Evaluation in Education and Psychology ditulis William Mohrns, tes adalah istilah yang paling sempit pengertiannya dari istilah lainnya, yaitu membuat dan mengajukan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab. Sebagai hasil jawabannya diperoleh sebuah pengukuran atau nilai angka dari seseorang. Tes merupakan salah satu alat untuk melakukan pengukuran, yaitu alat untuk mengumpulkan informasi, karakteristik suatu objek. Objek ini bisa berupa kemampuan peserta didik, sikap, minat, maupun motivasi. Berdasarkan bentuknya, tes prestasi belajar dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu objektif yang sederhana yang terdiri dari bentuk jawaban singkat, benar atau salah, atau 2 pilihan dan menjodohkan, serta objektif pilihan ganda dengan alternatif jawaban lebih dari 2. Nah, yang kedua ada uraian. Respon peserta didik terhadap sejumlah pertanyaan yang kita lontarkan itu menggambarkan kemampuan dalam bidang tertentu. Tes merupakan bagian tersempit dari evaluasi. Jika dilihat berdasarkan bentuknya, tes prestasi belajar dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, tes objektif yang sederhana terdiri dari bentuk jawaban singkat, benar, salah, atau 2 pilihan, dan menjodohkan serta objektif pilihan ganda dengan alternatif jawaban lebih dari 2. Yang kedua, ada uraian. Respon peserta didik terhadap sejumlah pertanyaan yang kita ajukan ini menggambarkan kemampuan dalam bidang tertentu, karena tes merupakan bagian tersempit dalam evaluasi. Fungsi tes secara umum ada 2 macam fungsi yang dimiliki oleh tes, yaitu yang pertama sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Dalam hubungan ini, tes ini berfungsi mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran, sebab melalui tes tersebut akan dapat diketahui sudah sejauh mana program pengajaran yang telah ditentukan telah dapat dicapai. Selanjutnya, macam-macam tes. Menurut fungsinya, tes ini dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, tes penempatan adalah tes untuk mengukur kemampuan dasar yang dimiliki oleh peserta didik. Kemampuan tersebut dapat dipakai untuk meramalkan kemampuan peserta didik di masa mendatang, sehingga kepadanya dapat kita bimbing, diarahkan atau ditempatkan di jurusan-jurusan yang memang sesuai dengan kemampuan dasarnya yang dimiliki. Selanjutnya,
Selanjutnya yaitu tes diagnosis adalah tes yang dilaksanakan untuk menentukan secara tepat jenis kesukaran yang dihadapi oleh peserta didik dalam suatu mata pelajaran tertentu. Nah, dengan kita mengetahui jenis-jenis apa yang tidak disukai, mata pelajaran apa yang tidak disukai oleh peserta didik yang saat ini dihadapi oleh peserta didik ini, maka kita akan lebih lanjut mencarikan upaya untuk pengobatan ataupun terapi yang tepat untuk mengobati kejenuhan atau kesukaran peserta didik. Selanjutnya ada tes formatif, yaitu tes hasil belajar yang bertujuan untuk mengetahui sejauh manakah peserta didik ini telah terbentuk sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah ditentukan. Nah, setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada tes sumatif. Tes sumatif ini adalah tes yang dilakukan untuk memperoleh data atau informasi di mana siswa ini sudah sejauh mana melakukan pencapaian terhadap bahan pelajaran yang telah mereka pelajarinya. Tes ini mengukur keberhasilan belajar peserta didik secara menyeluruh, materi yang telah diujikan, seluruh pokok bahasa, dan tujuan pengajaran dalam suatu program tahunan ataupun semesteran. Masing-masing pokok bahasan terwakili dalam butir-butir soal yang diujikan. Selanjutnya, bentuk-bentuk tes, sedangkan menurut bentuknya ini, tes dapat dibedakan menjadi 3, yakni yang pertama ada tes tindakan. Tes tindakan ini adalah tes di mana respon atau jawaban yang dituntut dari peserta didik merupakan berupa tindakan, tingkah laku yang konkret. Alat yang dapat digunakan untuk melakukan tes ini adalah observasi atau pengamatan langsung terhadap peserta didik, terhadap tingkah laku yang mereka lakukan. Yang kedua ada tes lisan. Tes lisan merupakan sekumpulan item, pertanyaan atau pernyataan yang disusun secara terencana yang diberikan oleh guru kepada siswanya tanpa media tulis. Yang ketiga yaitu tes tertulis. Tes tertulis ini yang terdiri dari serangkaian soal, pertanyaan per item atau tugas secara tertulis dan jawaban yang diberikan juga secara tertulis pula. Untuk selanjutnya yaitu prinsip dasar tes pembelajaran. Ada beberapa prinsip dasar yang perlu kita cermati dalam menyusun tes pembelajar agar tes tersebut dapat mengukur tujuan instruksional khusus untuk mata pelajaran yang telah diajarkan atau mengukur kemampuan dan keterampilan peserta didik yang diharapkan. Setelah mereka menyelesaikan suatu unit pengajaran tertentu. Nah, berikut ini ada prinsip-prinsip dasar dalam penyusunan tes hasil belajar. Pertama, yaitu tes hasil belajar harus dapat mengukur secara jelas hasil belajar learning outcomes yang ditetapkan sesuai tujuan instruksional. Yang kedua, ada butir-butir soal. Nah, tes ini harus merupakan sampel yang representatif dari populasi bahan pelajaran yang telah diajarkan sehingga dapat dianggap mewakili seluruh performance yang telah diperoleh selama peserta didik itu mengikuti suatu unit pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu ada bentuk soal yang dikeluarkan dalam tes. Hasil belajar harus dibuat bervariasi sehingga bentuk-bentuk ini betul-betul cocok untuk mengukur hasil belajar yang diinginkan sesuai dengan tujuan tes itu sendiri. Oke, selanjutnya yang keempat ada tes hasil belajar. Nah, tes ini harus didesain sesuai dengan kegunaannya untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa desain tes hasil belajar ini harus disusun secara relevan dengan kegunaan yang dimiliki oleh masing-masing jenis tes. Yang kelima, tes belajar ini harus memiliki reliabilitas yang dapat diandalkan. Artinya, setelah kita melakukan tes hasil belajar itu dilaksanakan berkali-kali terhadap subjek yang sama, hasilnya pun harus selalu sama dan relatif sama. Yang keenam ada tes hasil belajar. Di samping harus dapat dijadikan alat mengukur keberhasilan siswa, juga harus dapat dijadikan untuk mencari informasi yang berguna untuk memperbaiki cara belajar siswa dan cara mengajar guru itu sendiri. Perencanaan dalam menyusun tes-tes baru akan berarti bila terdiri dari butir-butir soal yang menguji tujuan yang penting dan mewakili ranah-ranah pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan secara representatif. Untuk itu, maka perencanaan dalam pengujian menjadi sangat penting.
Tes tanpa rencana yang dapat dipertanggungjawabkan dapat menjadi usaha yang sia-sia dan mungkin bahkan akan mengganggu proses pencapaian tujuan. Nah, tadi adalah 6 hal yang harus dipertimbangkan dalam tes-tes yang akan dilakukan. Perencanaan tes ini juga dalam mengambil sampel dan pemilihan butir soal harus diperhatikan, misalkan tipe tes yang akan digunakan, aspek yang akan diujikan, format soal, jumlah butir soal, distribusi tingkat kesukaran butir soal harus kita perhatikan. Mungkin penjelasan yang tadi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Slide selanjutnya yaitu membahas tentang hubungan tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Istilah penilaian, pengukuran, tes, dan evaluasi ini sering disalahgunakan dan disalahartikan dalam praktek evaluasi. Secara konsepsional, istilah-istilah tersebut sebenarnya berbeda satu sama lain. Meskipun semuanya mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Lalu, pengukuran measurement, penilaian asesmen, tes, dan evaluasi atau evaluation merupakan 4 hal yang saling berkaitan. Berdasarkan pengertian mengenai pengukuran, penilaian, tes, dan evaluasi, maka terlihat bahwa tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi ini memiliki perbedaan dengan arti dan fungsinya. Namun, semuanya tak dapat dipisahkan dalam dunia pendidikan sebab semuanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Jadi, hubungan antara pengukuran, penilaian, tes, dan evaluasi adalah hierarki. Pengukuran membandingkan hasil pengamatan dengan kriteria, sedangkan penilaian menjelaskan dan menafsirkan hasil pengukuran. Lalu, evaluasi adalah penetapan nilai atau implikasi suatu perilaku, baik itu perilaku individu atau lembaga. Sifat yang hierarki ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan evaluasi harus melibatkan penilaian dan pengukuran. Nah, penilaian ini berarti menilai sesuatu, sedangkan menilai itu mengandung arti mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan mendasarkan diri pada ukuran atau kriteria tertentu, seperti menilai seseorang sebagai orang yang pandai karena memiliki skor tes inteligensi lebih dari 120. Sedangkan evaluasi mencakup baik kegiatan pengukuran maupun penilaian. Jadi, kegiatan evaluasi ini didahului dengan penilaian, sedangkan penilaian pada umumnya didahului dengan kegiatan pengukuran. Namun, semuanya di dalam pendidikan tidak dapat dipisahkan, sebab mereka memiliki keterkaitan yang sangat erat antara satu dengan yang lainnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada pengukuran dan penilaian merupakan dua proses yang berkesinambungan. Yang kedua, ada pengukuran dilaksanakan terlebih dahulu yang menghasilkan skor, dan dari hasil pengukuran dapat dilaksanakan penilaian. Yang ketiga,
antara penilaian dan evaluasi sebenarnya memiliki persamaan, yaitu keduanya mempunyai pengertian menilai dan menentukan nilai sesuatu. Di samping itu, keduanya pun merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Nah, yang keempat, yaitu yang terakhir, evaluasi dan penilaian lebih bersifat kualitatif. Hakikat keduanya merupakan proses membuat keputusan tentang nilai suatu objek. Ruang lingkup penilaian itu lebih sempit dan hanya terbatas pada salah satu komponen atau aspek, seperti prestasi belajar. Pelaksanaan penilaian dilakukan dalam konteks internal. Ruang lingkup evaluasi itu juga lebih luas. Dalam pelaksanaannya, mencakup komponen dalam suatu sistem dan dapat dilakukan tidak hanya oleh pihak internal, tetapi juga pihak eksternal. Selanjutnya yaitu penilaian sebagai suatu proses. Penilaian pada hakikatnya merupakan suatu proses yang harus dilakukan pengajar sebagai bagian dari kegiatan pengajaran. Menurut Ten Brink, dalam buku Burhan Nurgiantoro mengemukakan 3 komponen proses penilaian, yaitu sebagai berikut. Ada persiapan, pengumpulan data, dan evaluasi. Yang pertama, persiapan. Persiapan berupa kesiapan dan persiapan pihak yang akan melakukan kegiatan penilaian. Yang kedua, ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini berupa kegiatan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan mengumpulkan informasi-informasi. Yang ketiga dan yang terakhir itu adalah evaluasi. Evaluasi berupa kegiatan pembuatan pertimbangan dan pengambilan keputusan. Terima kasih. Cukup sekian dari hasil presentasi dan diskusi kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.